Halo, nama gue Lisa. Kali ini gue akan sedikit cerita. Sebenarnya ini pengalaman yang mau gue lupain. Mau banget gue lupain karena bisa dikatakan cerita ini sedikit creepy, sedikit thriller, dan itu hampir aja ngerenggut nyawa gue sendiri terutama. Jadi ya ini terjadi ketika gue KKN di Malaysia pada tahun 2014 yang lalu. Karena gue ambil D3, ada matkul KKN, dan kebetulan KKN ini dilaksanakan di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Gue sama teman gue kebetulan jadi panitia dari kelas gue, dan pada saat itu kita pergilah ke Malaysia. Nyampe di Malaysia itu pagi, sekitar jam 8 pagi tuh. Dan ketika itu kita ke hotelnya dulu. Nah, kejadiannya ini memang di hotel ya. Jadi hotelnya itu bentuknya kayak biasa, bentuk ruko. Dan dia itu nuansanya nuansa oriental. Jadi banyak banget tuh foto-foto orang cewek-cewek Cina di dalam lobinya itu. Dan ketika kita check in ternyata belum bisa. Baru bisa jam 10 pagi. Itu minimal jam 10 pagi. Jadi 2 jam kita nunggu di situ sambil gue lihat-lihat sekitar gitu. Di lantai pertama itu lobby. Jadi semua lobby. Jadi enggak ada kamar. Gitu. Jadi baru ada kamar tuh di lantai 2 sampai lantai paling atas, lantai 5. Lantai 5 atau lantai 6 gue lupa. Setelah itu gue lihat sekeliling nih di lobby, terang sih, enak, cozy banget tempatnya. Terus ya itu banyak foto-foto orang-orang Cina itu ya, Jepang apa Cina gue nggak tahu lah, pakai baju Cina gitu. Nuansanya Mandarin. Langsung pas jam 10 tank, karena gue panitia, gue persilakan teman gue dan dosen untuk masuk untuk pilih kamar. Kita pakai di 2 lantai, kamar lantai 2 dan 3. Ya, gue ingat banget, kamar di lantai 2 dan 3. Ketika itu teman-teman udah dapat kamar dan dosen juga udah dapat kamar. Dosen di lantai 2, teman-teman di lantai 3. Gue ralat 2, 3, 4. Jadi dosen di lantai 2, anak-anak teman-teman gue tuh di lantai 3 dan 4 gitu. Nah, sialnya pada saat panitia udah selesai ngurusin kamar-kamar, tinggallah panitianya yang milih kamar. Pada saat pilih kamar, itu mereka udah tag kamar di lantai 4. Ternyata sialnya satu kamar itu dipakai oleh tamu. Dan akhirnya gue harus mengalah karena ada sisa satu kamar lagi, kata resepsionisnya, itu ada di lantai 5. Dan gak ada yang mau tuh, bahkan panitia yang laki-laki pun gak ada yang mau tidur di situ karena memang gue juga belum lihat ruangannya waktu itu ya, gue baru di lobby. Akhirnya oh ya sudah, gue yang di lantai 5. Gue dengan pedenya kayak gitu. Kamar nomor berapa gue lupa karena itu kejadian udah tahun 2014 yang lalu gitu. Udah selesai, gue naiklah ke atas. Gue berdua sama teman gue. Nama teman gue sebut aja Mawar. Si Mawar ini orang penakut banget, asli sih. Asli dia penakut banget. Dia tuh kalau dibilang ratunya penakut ya dia lah gitu. Kebetulan gue sama dia gitu. Dan dia manggil gue Budos waktu itu. Akhirnya kita naik lift ke lantai 5. Dan pas gue keluar lift ke lantai 5, betapa gue terkejutnya itu masih jam 10, jam 11-an lah. Masih siang loh itu loh. Itu bener-bener nuansanya, wah, tempatnya redup, lampunya kedap-kedip, dan nuansanya horor banget lah. Gue sampai merinding kalau nyeritain ini. Jadi kanan kiri dinding itu dipenuhin sama lukisan-lukisan perempuan Mandarin gitu.
Gue positive thinking dan gue berdoa mudah-mudahan gak di pojok kamarnya. Ternyata setelah gue belok ke kiri lalu belok ke kanan lagi, jadi bentuk lorongnya itu dia C, huruf C gitu. Jadi kalau kita jalan di tengah-tengah kelihatan, kok kita jalan di pojokan gak kelihatan gitu. Setelah kita jalan ternyata memang mungkin lagi apesnya, gue sama si Mawar ini dapatlah kamar paling pojok gitu. Jadi kamar paling pojok itu sebelahnya ada pintu keluar, jadi ada balkon yang menghadap keluar gitu. Jujur aja gue kurang srek dengan kamar itu karena memang feeling gue, aduh kayaknya enggak banget deh tempatnya paling pojok. Waduh, terus sepi juga, kayak nggak ada. Padahal katanya penuh kamarnya, jadi semua penuh. Tapi sepi banget, sunyi banget gitu. Gue akhirnya beraniin diri sama Mawar, gue bilang, yaudah ya, War kita udahlah masuk aja gitu. Aduh aku nggak berani Bu Dos, serem banget ini. Gitu. Dia udah takutan duluan, padahal itu masih siang dan itu memang kondisinya benar-benar redup sih. Dan itu tuh ada beberapa lampu yang kedap-kedip. Waduh, itu benar-benar kayak film horor. Akhirnya kita masuk deh tuh ke dalam kamar itu. Enak sih kamarnya, lega, gede banget. Terus dalam kamarnya itu kamar mandi menghadap ke tempat tidur gitu. Dan pada saat udah masuk, gue kunci pintu. Ya, jadi gue kunci double, kunci cekrek sama kunci yang besi di atas itu. Gue kunci lah. Pas kayak gitu, udah tuh dia cerita, Bu Dos, nggak enak banget ya kita di pojok. Emang kita nggak bisa pindah gitu. Gue telepon resepsionisnya, ada kamar lain nggak? Dibilang nggak ada. Terus gue telepon teman-teman gue, ada yang mau tukeran nggak? Nggak ada juga gitu. Karena mereka nggak berani, honestly. Karena memang suasana hotelnya itu memang bener-bener creepy banget. Akhirnya setelah itu terjadi, ya udah gue putusin, udah deh Mawar, lo udahlah nggak usah dipikirin, karena semakin lo takut semakin lo mengundang mereka. Mendingan lo udah biasa aja, enjoy aja, tarik nafas, udah nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Ya udah, akhirnya dia udah tenang dan akhirnya dia izin buat mandi gitu. Dan akhirnya gue duduk nih di tempat tidur sambil baca buku, sambil nungguin dia mandi. Pas dia selesai mandi, dia langsung negor, Bu Dos, pintunya jangan dibuka dong, kan gue lagi mandi, kata gitu. Hah? Pintu? Pas gue lihat pintunya udah kebuka dong. Pintunya tuh udah kebuka sedikit kebuka, kayak ya di celah buat orang ngintip lah gitu. Wah, sampai besinya itu tuh memang udah kebuka. Padahal gue inget banget waktu masuk itu pasti udah gue kunci, karena udah gue kunci double gitu. Lagi-lagi gue positive thinking, oh mungkin gue lupa kali saking capeknya gitu. Ya udah gue bilang, oh sorry Mawar gitu. Oke, sorry Mawar, gue kunci lagi gitu. Akhirnya gue yang mandi gitu. Karena gue mandi, ketika gue lagi mandi, Mawar itu lagi duduk di 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 kamar tidur dekat meja kecil tuh, gue inget banget. Jadi si Mawar lagi di situ, ada meja kecil di depannya, gue lagi mandi ngadep ke shower. Nah pas gue lagi selesai keramas, gue madep balik ke tempat tidur. Gue kaget, mau teriak tapi gue nggak mau bikin Mawar takut. Ternyata di belakangnya Mawar itu ada sosok kuntilanak tinggi gede, tapi kukunya tuh panjang hitam banget, panjang hitam. Wah, gue sampai lemes. Pas gue mandi tuh gue ngeliatin, tapi gue pengen ngusir gitu. Maksudnya gue nantangin gitu. Dan dia tapi nggak ngeliat gue, tapi dia ngeliat ke arah teman gue si Mawar ini sambil taring kukunya itu manjang gitu. Terus gue liatin, terus gue cuekin. Tiba-tiba beberapa menit gue noleh lagi ke tempat itu, dia udah hilang. Terus pas gue keluar kamar mandi, si Mawar pun ngomong lagi nih dia, Bu Dos, panas gak sih udaranya, hawanya panas gak sih gitu. Ya memang pada saat itu dia memang sosoknya itu ada di belakang,
Jadi gue bilang enggak udah kecilin aja AC-nya, ntar juga dingin gitu. Ya udah, tetap tuh gue kasih mawar tuh positif lah. Nah pada saat acara malamnya itu acara kayak ya acara-acara pembukaan lah di ballroomnya itu di lantai 2 kalau nggak salah. Si mawar ini karena takutnya luar biasa, si mawar ini akhirnya bilang, Bu Dos, gue duluan ya gitu, lu nanti nyusul ya, acaranya jam 7. Dia tuh udah turun ke bawah jam 5 sore. Gue duluan ya gitu. Akhirnya dia dijemput sama temen-temen buat ke bawah. Terus temen gue make sure, Lis, lu nggak apa-apa sendirian gitu. Oh nggak apa-apa, tenang, nanti kalau misalkan ada apa-apa gue telepon ke kamar kalian gitu. Udah setelah si Sela turun, gue siapin ya tuh barang-barang yang mau dibawa ke bawah gitu. Gue siapin, ada tasnya si mawar juga, dia nitip, gue suruh dibawa ke bawah. Nah pada saat si mawar keluar, itu si mawar kan nggak tutup pintu, nggak rapetin pintu, jadi pintunya masih kebuka. Nah di situ gue ngeliat ada cewek lewat gitu. Cewek itu lewat dari kamar depan gue gitu. Itu kan kelihatan ya. Dia jalan, dia pakai baju kayak baju Mandarin, kayak baju-baju zaman dulu gitu. Terus rambutnya dikepang-kepang. Terus gue pikir yang pada saat itu gue pikir jangan-jangan ini ownernya lagi gitu. Dia jalan biasa gitu. Jalan belok ke arah lift gitu. Gue sebelumnya nggak pernah mikir apa-apa, nggak kepikiran apa-apa, nggak takut, nggak ada perasaan apa-apa, nggak takut, nggak apa, ya udah gue jalan biasa gitu. Dan pada sampai gue pengen turun gitu, gue tutup lagi pintunya, gue siap-siap, dan pada saat gue mau buka pintu itu di depan kamar gue itu kedengeran suara-suara rame banget, kayak orang Jepang, bukan orang Jepang sih, orang bahasa Mandarin gitu. Dia ngobrol-ngobrol, pokoknya kayak rame banget lah di dalam kamar itu gitu. Dan itu kamarnya itu kebuka dikit. Tiba-tiba gue miringin kepala gini karena pengen lihat itu siapa sih, rame banget gitu. Tiba-tiba pintunya ketutup, kayak ada yang nutup gitu. Terus gue coba positif, mungkin ya mungkin dia nggak mau diganggu privasinya gitu. Ya udah gitu. Pada saat gue lagi kunci pintu, ambil kartu, terus gue pengen turun, itu ada dari arah lift, dia belok, itu ada apa sih namanya, bellboy ya gitulah, gue nggak tahu, pokoknya yang bersih gitu, cleaning service-nya gitu. Dia bawa kayak apa sih, tempat yang gede gitu, ada pelan, ada sapu, ada karpet, apa segala macem lah itu. Dia lewat gitu, dia nanya ke gue pakai bahasa Inggris, kamu nggak takut gitu. Terus gue bilang, kenapa mesti takut gitu. Terus dia cerita, di sini ada Pontianak, kata dia gitu. Gue cuman diem aja, cuma gitu aja. Tapi dalam hati gue berkata, masa sih gitu. Ya walaupun sebenarnya ada sih di kamar itu, cuman gue nggak yang terlalu pikirin itu karena gue pengen buru-buru turun. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu apa itu Pontianak, agak shock juga sih, ternyata Pontianak itu adalah kuntilanak yang ada di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia kita sebutnya kuntilanak, kalau di sana kita sebutnya itu Pontianak gitu. Akhirnya gue jalan biasa, dan dari pintu tengah, waduh gue merinding nih. Jadi ini kamar gue, depannya kan kamar, sebelahnya kan ada pintu lagi, ada kamar lagi. Nah itu keluarlah cewek yang sama yang pada saat pertama kali gue lihat. Gitu. Dia keluar, jalan belok ke kiri. Gue ikutin tuh, gue pengen tahu dia kemana gitu. Pas dia udah belok, pas gue pengen belok, wah, ini yang bikin gue shock, ini gue sampai merinding kalau inget.
itu kuntilanak dari arah koridor belok ke arah gue. Dia langsung lari ke arah gue. Kamu ngapain di sini, Bu? Itu dia langsung nampakin mukanya, deketin mukanya ke arah muka gue. Dan karena gue gak kuat, akhirnya gue bubruk, jatuh, gue pingsan. Bubruk, pokoknya udah gak inget lagi deh, hitam semuanya, pokoknya hitam lah. Yang gue inget tuh muka setan Pontianak itu yang gue inget. Akhirnya pas sadarnya gue udah di mana, kamar tidur gue gitu. Jadi teman-teman cowok gue situ, banyak teman-teman cowok gue. Terus ya udah, ada teman cewek, ada satu dosen gitu. Dan dia nanya, Lisa, kamu kenapa gitu? Kamu kenapa tadi cerita, kata gitu. Jadi dosen gue ini belum tahu, tapi teman-teman gue yang cowok ada beberapa ternyata yang tahu. Ada 3 orangan. Dia bilang, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, capean kali dia, Bu, gitu. Biasa panitia gitu. Ya setelah kayak gitu, ketika mereka udah pada balik ke acara, nah teman gue yang cowok bertiga ini nemenin gue. Mereka cerita lah tuh, gila, lo parah sih gitu. Kenapa emang? Nggak, lo parah tadi, sumpah. Nih gue ceritain aja ya gitu. Jadi dia minta persetujuan ke temen gue 2 cowok yang lain, gimana, ceritain nggak gitu. Ya udah, ceritain aja, kata temen gue gitu. Ya udah, jadi temen gue ini cerita. Jadi kita itu tadi dihubungin sama pihak pengurus hotel gitu, kalau lu pingsan gitu. Karena kita panik, kita bertiga datengin gitu tempat kejadiannya di lantai ini gitu. Terus karena kita nggak tahu lo bawa apa, terus baju lo juga di ujung ya, di dekat kamar, takutnya ada perampokan atau apa. Karena posisi gue katanya pingsan di tengah-tengah lift, dan gue inget banget gue nggak pingsan di situ, gue pingsan sebelum belok ke kiri pengen ke lift. Itu gue inget banget. Dan gue bilang, emang gue pingsan di mana ya? Lo tuh kegencet sama pintu lift, jadi pintu lift tuh macet. Jadi pas dicek ternyata lo pingsan di situ gitu. Dan akhirnya karena takut ada perampokan atau apa, kita cek deh CCTV. Kita cek CCTV. Setelah kita cek CCTV, gue nggak tahu mesti ngomong apa ya, Lis. Lu pingsan di koridor, lu ditarik, tapi kaki lu itu nggak ada yang narik. Jadi seolah-olah ada yang narik lu, kaki lu, dan lu ditaruh di tengah-tengah pintu lift. Wah, serius loh? Iya, bener. Itu ada videonya gitu. Terus barang-barang yang gue ambil itu jatuh di situ kan? Iya, itu nggak keambil. Itu lo jatuh terus lo diseret gitu aja, gitu. Terus coba diputer, dimundurin videonya, dan temen gue juga ikutan kaget karena alat service room, kayak alat pembersih itu yang gue lihat tadi ada cleaning service-nya datang, itu ternyata gerak sendiri dan itu nggak ada orang. Dan gue tuh ngomong sendiri di situ, di percakapan itu gitu. Di percakapan itu gue ngomong sendiri, bener-bener gue kayak ngomong sama seseorang, dan memang dia jalan sendiri gitu. Gue merinding nih kalau ngomong ini. Dan akhirnya setelah kejadian itu gue takut setengah mampus. Iya, takut karena gue masih terngiang-ngiang sosok Pontianak yang gue lihat tuh. Wah, itu lebih serem, mohon maaf, lebih serem dari kuntilanak di Indonesia ya, karena dia apa sih, kayak kasar, dan dia itu mukanya, wah udah deh, gue kalau mau ngomongin gue udah merinding duluan. Pokoknya lebih serem dari kuntilanak biasa. Kukunya tuh panjang banget, hitam, kukunya panjang hitam, terus matanya tuh ngorin darah, terus mukanya tuh hitam kayak gosong gitu loh.
wah itu gue udah angkat tangan. Kalau inget itu tuh gue sampai gue takut sendiri. Dan akhirnya waktu itu 2 hari sakit, sekitar 2 hari gue sakit, gue dibawa ke klinik dan gue dikasih kompensasi waktu itu sebesar 2 juta rupiah untuk ya ini yang jeleknya sih. Jadi hotel itu nggak mau dianggap jelek, jadi mereka ngasih uang kompensasi. Mereka bilang jangan sebarkan hal ini, jangan sebarkan cerita ini, jangan sebarkan nama hotel ini. Kalaupun ceritanya mau disebarkan, jangan sebarkan nama hotel ini. Kebetulan gue juga lupa nama hotelnya apa. Dia ada di tengah pusat kota, tapi gue lupa namanya apa. Ya akhirnya ya udah, gue sepakat untuk tidak melakukan itu. Ya udah, akhirnya rekamannya dihapus dan gue pulang, dan gue nggak bisa nikmatin beberapa hari di Malaysia dengan berbagai rangkaian acara yang ada karena gue jatuh sakit waktu itu. Ya pokoknya intinya yang bisa gue kasih ke kalian dari cerita ini, kalau kalian kemana-mana khususnya ke negara orang lain, jangan terlalu parno, jangan terlalu takut dengan apa yang kalian rasakan. Kalian kan nggak tahu kan seberapa ekstrimnya wilayah-wilayah tertentu, negara-negara tertentu. Kadang kita selalu ngentengin suatu tempat, ngentengin suatu wilayah, ngentengin suatu museum atau tempat-tempat bersejarah. Paling nggak ada, paling begini, paling gitu. Tapi nyatanya nanti kita akan kena gitu. Dan itu yang gue alamin sendiri. Gue terlalu ngentengin bahwa gue nggak boleh takut, sedangkan temen gue takut. Jadi kita sama-sama diganggu dan kita sama-sama kena gitu. Ya itu aja sih yang mau gue sharing ke kalian tentang pengalaman gue KKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.